Baik, kita lanjutkan materi tentang quantum teaching pada slide yang kelima ya. Sekarang kita membahas tentang metode-metode pembelajaran dalam quantum teaching. Nah, menurut Bobby De Potter, model pembelajaran quantum teaching ini mengandung berbagai macam metode pembelajaran ya, yang mengeksplorasi berbagai potensi belajar siswa dan sumber daya belajar yang ada di sekelilingnya. Nah, setidaknya ada dua kategori metode dalam quantum teaching ya, yaitu ada metode ambak dan metode tandur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang metode ambak dan metode tandur, nah, perlu kita ketahui bersama bahwa metode ambak itu merupakan akronim dari apa manfaatnya bagiku. Ini yang metode ambak. Nah, kalau metode tandur itu merupakan akronim dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan ya. Langsung saja kita bahas pada slide yang ke-6. Nah, ini ya. Ambak apa manfaat bagiku. Nah, yang pertama A. Apa yang dipelajari. Jadi guru itu tugasnya hanya menetapkan apa yang akan dipelajari. Kemudian anak didiklah yang menentukan tema sesuai dengan minatnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya pada pelajaran menggambar ya. Guru hanya menentukan pelajaran menggambar dan para peserta didiklah yang menentukan tema gambar yang akan dibuatnya. Kemudian dalam pelajaran agama Islam misalnya tentang akhlak terpuji ya, misalnya tentang akhlak terpuji, guru hanya menetapkan prinsip dari akhlak tersebut. Anak didiklah yang menentukan berbagai tema pelajarannya. Misalnya sebagai contoh, mereka dibawa ke sebuah pasar lalu dibiarkan mengamati segala interaksi yang ada di pasar, baik antara para penjual dan pembeli maupun para pengunjung yang ada di pasar. Kemudian yang kedua, M, manfaat. Nah, guru harus memberikan penjelasan tentang apa manfaat yang diperoleh siswa dari setiap materi yang mereka pelajari. Jadi, guru semestinya harus mampu memahami situasi yang sebenarnya, sehingga para siswa bisa lebih tertantang untuk mempelajari semua hal dengan lebih mendalam. Contohnya dalam pelajaran agama adalah misalnya pokok bahasan tentang sholat ya. Guru tidak hanya menjelaskan pengertian, syarat, dan rukun sholat, tapi juga tentang manfaat atau hikmah jika seseorang mengerjakan sholat dengan cara yang benar dan baik, kemudian secara kontinu ya. Kemudian bagiku. Jadi guru harus menjelaskan apa manfaat yang diperoleh siswa di masa yang akan datang setelah dia mempelajari materi pelajarannya di dalam kelas. Jadi dalam misalnya ya, dalam pelajaran agama Islam, pelajaran bersuci dengan tayamum. Nah, guru harus bisa menjelaskan kepada siswa bahwa suatu ketika model bersuci dengan tayamum pasti akan bermanfaat. Terlebih ketika dalam suatu perjalanan tidak menemukan air atau ketika sakit yang tidak diperkenankan untuk terkena air. Nah, itu metode ambak ya, apa manfaat bagiku. Kemudian yang kedua ada metode tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan ya. Lihat di slide yang ketujuh. Yang pertama tentang tumbuhkan. Dalam hal ini guru harus mampu menumbuhkan minat belajar siswa dengan memuaskan rasa keingintahuannya. Kemudian alami. Nah, dalam hal ini guru harus mampu mendorong siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan mengalami sendiri pengalaman yang terkait dengan bahan ajarnya. Mengalami secara langsung. Kemudian namai. Nah, guru harus membantu siswa memberikan nama bagi pengalaman belajar siswa untuk memudahkan siswa mengingat kembali materi yang dipelajarinya. Kemudian demonstrasi.
Hal ini ya mendemonstrasikan pengetahuan yang telah ia peroleh di depan kelas, baik di depan guru maupun di depan teman-temannya. Kemudian ulangi. Nah, guru dalam hal ini menginstruksikan kepada siswa untuk mengulang-ulangi bahan ajar yang sudah dipelajari atau dikuasainya, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang terakhir, rayakan, yaitu sebuah ekspresi kelompok atau seseorang yang telah berhasil mengerjakan suatu tugas dengan baik. Jadi di sini berlaku reward and punishment-nya ya. Jika siswa berhasil mengerjakan suatu tugas secara baik dan benar, maka guru harus memberikan reward supaya siswa semakin semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya kita lihat pada slide yang ke-8 ya, yaitu tentang prosedur dan strategi aplikasi quantum teaching. Nah, dalam pelaksanaannya teman-teman, quantum teaching ini sama dengan sebuah simfoni musik ya, sebagaimana sudah saya singgung di awal tadi ya, yang mengacu kepada dua kategori, yaitu konteks dan isi. Nah, dalam hal konteks, jadi seorang guru itu harus berupaya menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang akrab dan penuh dengan kerjasama. Nah, jadi dalam konteks ini, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang maestro ya dalam sebuah simfoni musik, dan anak didik diibaratkan sebagai pemegang alat musiknya. Nah ya, kemudian dalam kategori isi bahwa seorang guru harus mampu memanfaatkan ya bakat yang dimiliki oleh siswa dan fasilitas yang dimiliki, serta berupaya bagaimana untuk memilih metode yang tepat untuk proses sebuah pembelajaran. Nah, jika murid diibaratkan sebagai pemegang alat musik, maka tugas guru sebagai seorang maestro dalam simfoni musik adalah mengharmonisasikan setiap alat musik yang dimiliki siswa supaya bisa melahirkan suatu keindahan ya. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa memanfaatkan perbedaan modalitas belajar yang dimiliki siswa, perbedaan kemampuan atau gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Harus dioptimalkan berbagai macam unsur tersebut, dan akhirnya keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan seorang guru atau pendidik untuk menyusun unsur-unsur tersebut. Nah, selanjutnya pada slide yang ke-9 terkait dengan pelaksanaan atau praktek pembelajaran dengan model quantum teaching ya. Di sini nanti mungkin saya tidak banyak penjelasan, nanti kita supaya kita lebih banyak dalam diskusinya ya. Saya akan menyinggung sedikit. Yang pertama tentang menata ruang kelas, dan yang kedua menata penyampaian materi. Dalam menata ruang kelas, hal yang harus diperhatikan yaitu seorang guru harus menciptakan suasana belajar yang memberdayakan, menciptakan landasan yang kukuh, menciptakan lingkungan yang mendukung, menciptakan rancangan pengajaran yang dinamis, menyiapkan sarana dan metode yang sesuai dengan modalitas yang dimiliki siswa. Kemudian dalam hal menata penyampaian materi, apa yang dilakukan oleh seorang guru? Orang guru harus mengkonsentrasikan presentasi yang prima, kemudian mengorkestrasikan fasilitas yang elegan atau luwes, dan mengorkestrasikan keterampilan belajar untuk belajar. Terus kita pada slide yang ke-10, di sini kita bahas juga tentang penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu bagaimana menciptakan suasana yang memberdayakan. Yang pertama, perlakukan siswa sebagai manusia yang sederajat. Kemudian ketahuilah apa yang disukai siswa, bayangkan apa yang mereka katakan kepada diri sendiri atau mereka sendiri. Ketahuilah apa yang menjadi penghambat mereka untuk mengetahui apa yang benar-benar mereka inginkan. Kemudian berbicaralah yang jujur kepada mereka, bersenang-senanglah dengan mereka. Ini
upaya menciptakan suasana pembelajaran yang memberdayakan. Kemudian teman-teman, selanjutnya seorang guru dalam menata ruang kelas harus berupaya menciptakan landasan yang kukuh. Bagaimana upayanya? Yaitu dengan komunitas belajar siswa yang memiliki tujuan yang sama atau satu. Jadi berupaya untuk menciptakan tujuan yang sama, ya, sama persepsi, ya. Kemudian memegang 8 prinsip keunggulan dalam quantum teaching. Nah, jadi dalam quantum teaching itu ada 8 keunggulan yang mereka pegang. Yang pertama integritas, kemudian keyakinan bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan, berbicaralah dengan niat yang baik, hidup di saat ini, komitmen, sikap luas dan fleksibel, dan keseimbangan. Ini 8 kunci keunggulan dalam quantum teaching. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengajarkan 8 keunggulan dalam quantum teaching ini? Yang pertama, berikan teladan untuk perilaku yang ingin kita lihat pada diri siswa. Kemudian perkenalkan kunci-kunci ini melalui cerita dan perumpamaan. Kemudian terapkan kunci-kunci tersebut ke dalam kurikulum atau pembelajaran, materi pembelajaran. Kemudian memiliki keyakinan terhadap kemampuan pelajar, belajar dan mengajar. Dan terakhir, membuat kesepakatan atau peraturan secara bersama antara guru dan siswa.